Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Perawat Online. Oke ya, pada kesempatan kali ini kita akan masih membahas mengenai seri soal P3K Perawat. Nah, di seri ke-23 ini, ini hampir mirip dengan FR ya, karena soal-soal ini didapatkan dari pengalaman peserta yang sudah melaksanakan ujian P3K. Nah, ini bagi teman-teman yang masih belum melaksanakan ujian P3K, ya ini bisa dimanfaatkan. Nah, sebelum kita bahas latihan soalnya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya teman-teman selalu update video terbaru dari kami ya. Karena nanti secara berkala kita akan membuat video latihan-latihan soal berdasarkan pengalaman dari peserta yang sudah melaksanakan ujian P3K. Nah, tentunya ini sangat bermanfaat sekali ya buat teman-teman mempersiapkan ujian P3K. Oke, yang pertama, jadi banyak juga soal mengenai komunikasi terapeutik. Nah, jadi di pertemuan ini atau di video ini kita akan membahas diawali dari soal mengenai komunikasi terapeutik. Oke, kita langsung ke latihan soalnya. Pagi ini Anda berencana untuk memberikan penjelasan terkait operasi yang akan dilakukan kepada pasien. Saat Anda telah memasuki kamar pasien, Anda akan membina hubungan saling percaya, kontrak waktu, dan menjelaskan tujuan dari komunikasi. Apakah tahap yang dilakukan perawat dalam melakukan komunikasi? A. Terminasi, B. Prainteraksi, C. Orientasi, D. Kerja, atau E. Interaksi. Oke ya, soal mengenai komunikasi terapeutik terkait tentang tahapan dari komunikasi terapeutik. Nah, di video sebelumnya ada penjelasan ya mengenai materi berhubungan dengan komunikasi terapeutik. Nah, bagi teman-teman yang belum menyimak, bisa silakan disimak ya di video sebelumnya mengenai kisi-kisi terkait tentang kompetensi umum baik yang ahli pertama maupun yang perawat rampe. Oke, kita kembali lagi ke soal. Nah, apakah tahap yang dilakukan perawat dalam melakukan komunikasi? Nah, jadi yang kita cari adalah tahapan ya. Jadi, di sini sudah diketahui ya di soal bahwasanya perawat sudah memasuki kamar pasien dan membina hubungan saling percaya. Nah, ini ya. Kemudian ada kontrak waktu dan menjelaskan tujuan dari komunikasi. Nah, oke ya, saya rasa sudah bisa ditebak jawabannya karena ada hubungan saling percaya, kontrak waktu, dan tujuan dari komunikasi itu adalah tahapan awal dari proses komunikasi terapeutik ya. Oke, maka jawabannya ini adalah berhubungan dengan C, yaitu adalah orientasi. Ada tahapan orientasi, di mana tahapan orientasi itu berhubungan dengan yang membina BASP, kontrak waktu dan tempat, dan juga kemudian menjelaskan tujuan dan maksud dari komunikasi yang akan dilakukan antara perawat dengan si pasien. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Saat Anda sedang melakukan komunikasi kepada pasien, Anda melakukan evaluasi dan validasi perasaan pasien. Apakah tahap yang dilakukan perawat dalam melakukan komunikasi? A. Terminasi, B. Prainteraksi, C. Orientasi, D. Kerja, atau E. Interaksi. Oke, kira-kira apa jawabannya? Masih berhubungan dengan tahapan dari komunikasi terapeutik. Nah, tapi di soal ini tahapannya atau tindakan yang dilakukan perawat yaitu adalah mengevaluasi dan validasi perasaan pasien. Nah, ini adalah kata kuncinya ya teman-teman ya. Jadi ada evaluasi dan validasi perasaan pasien. Nah, maka bisa kita tentukan maka itu sudah masuk ke tahap terminasi ya atau tahap akhir. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi A. Nah, ciri khas dari fase atau tahapan terminasi adalah di mana setelah dilakukan komunikasi terapeutik, maka perawat melakukan evaluasi. Ya, evaluasi, kemudian juga memvalidasi perasaan pasien dan juga bisa melakukan terkait tentang kontrak waktu untuk selanjutnya, tindakan selanjutnya. Itu juga bisa masuk di
tahapan terminasi. Ya, jadi jawabannya adalah yang opsi A di sini. Soal berikutnya, saat ini Anda sedang melakukan komunikasi terapeutik kepada pasien. Apakah sikap yang harus diperhatikan perawat saat melakukan komunikasi terapeutik pada pasien? A. Duduk menghadap pasien. B. Berkomunikasi secara pelan. D. Duduk di samping pasien. D. Berkomunikasi sambil memegangi tangan pasien. Atau yang ini adalah menjaga jarak supaya tidak tertular. Nah, oke, kira-kira mana jawabannya? Berarti kita cari antara opsi A, B, C, dan E yang mendukung ya terkait tentang tindakan yang dilakukan perawat saat melakukan komunikasi terapeutik. Nah, saya rasa untuk yang opsi D sudah langsung kita tinggalkan ya. Nah, ini ya, berkomunikasi sambil memegangi tangan pasien. Wah, ini bahaya ya. Bisa kita tinggalkan. Menjaga jarak supaya tidak tertular. Nah, kemudian duduk di samping pasien atau berkomunikasi secara peran atau duduk menghadap pasien. Kita cari jawaban yang paling tepat yang berhubungan dengan komunikasi terapeutik ya, supaya apa ya, intinya adalah komunikasi yang membuat antara pasien dan perawat itu merasa nyaman dan si pasien merasa trust kepada perawat ya, sehingga timbullah chemistry-nya timbul. Nah, itu yang dimaksud dengan bagaimana efektifnya dari komunikasi terapeutik. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi A, yaitu duduk menghadap pasien. Nah, duduk menghadap pasien ini sekaligus kita artinya kita antusias ya, kita antusias kepada apa yang dikatakan oleh si pasien. Kemudian kita bisa melihat tatapan mata dari pasien itu menunjukkan bahwa kita seperti itu adalah antusias kepada apa yang diungkapkan oleh si pasien. Maka jawaban yang tepat adalah yang opsi A tentunya ya. Oke, kemudian tema berikutnya. Nah, tadi sudah membahas mengenai komunikasi terapeutik. Kemudian dari pengalaman peserta ujian juga muncul soal yang berkaitan tentang triase di sini ya. Oke ya, saya langsung kita lihat soal yang berhubungan dengan triase di sini. Nah, ini hampir mirip-mirip ya, karena dari peserta ujian ada yang mengatakan ada yang berhubungan dengan warna triase. Nah, jadi soalnya ya mirip-mirip lah seperti ini. Oke, seorang laki-laki usia 35 tahun datang ke IGD karena kecelakaan lalu lintas. Saat dikaji oleh perawat, diperoleh tingkat kesadaran GCS-nya E3V2M5 dan terdengar adanya suara snoring. Hasil pemeriksaan fisik, tekanan darahnya 90/60, frekuensi nadinya 100 kali per menit, frekuensi nafas 24 kali per menit. Apakah kriteria warna triase? Nah, jadi ada kasus, kemudian kita disuruh untuk menentukan kira-kira pasien tersebut masuk ke klasifikasi triase yang mana. Nah, itu ditandai dengan warna ya. Apakah warna hijau, kuning, merah, hitam, atau putih. Oke. Maka yang perlu kita lihat adalah kondisi pasiennya di sini ya. Kita kembali lagi ke kasus. Nah, di sini kita lihat ternyata pasiennya GCS-nya E3V2M5 ya, berarti pasiennya mengalami penurunan kesadaran di sini. Kemudian ada suara nafas tambahan karena ada suara snoring ya, masih ingat ya suara snoring? Artinya adalah timbul suara yang disebabkan karena adanya pangkal lidah jatuh ke belakang. Berarti ada gangguan jalan nafas di sini ya, karena adanya suara snoring. Kemudian kita lihat dari vital sign-nya. Tekanan darahnya mengalami penurunan ya, 90/60. Nadinya mengalami peningkatan, sudah sampai ke 100 kali per menit. Nah, jadi tekanan darah turun, kemudian frekuensi nadi meningkat ya. Tanda-tanda mulai gejala shock di sana ya. RR-nya 24 kali per menit. Nah, berarti ada masalah airway ya, ada masalah penurunan kesadaran, ada masalah breathing di sini ya, karena RR-nya lebih dari 20 kali per menit. Nah, maka itu bisa dikategorikan masuk ke triase warna merah tentunya yang harus segera kita beri pertolongan. Nah, maka jawabannya adalah yang opsi C, yaitu adalah triase warna merah. Oke. Kita lanjut soal berikutnya.
Oke, masih berhubungan dengan triase ya teman-teman. Di unit gawat darurat, beberapa pasien akibat kecelakaan datang secara bersamaan. Nyonya A berteriak-teriak, perdarahan di kaki kanannya. Kemudian Tuan B diam, perdarahan dari kepala. Kemudian datang Tuan C, mengeluh nyeri dada sejak 2 jam yang lalu. Dan Nyonya D mengeluh sesak berat dan terlihat gelisah. Kemudian datang lagi Tuan E dengan keluhan demam dan muntah-muntah. Ya, jadi di sini ada 5 pasien ya, ada Nyonya A, ini ada Nyonya A, kemudian ada Tuan B, kemudian ada Tuan C, kemudian Nyonya D, dan yang terakhir adalah Tuan E. Nah, pertanyaannya, prioritas pasien manakah yang harus ditolong lebih dahulu? Nah, maka kita cari kondisi pasien dari kelima pasien ini yang mendapatkan prioritas pertama yang harus segera kita tangani. Kira-kira yang mana? Oke, kita kembali lagi ke kasus ya. Nyonya A berteriak-teriak, perdarahan di kaki kanannya. Masih berteriak, berarti dalam kondisi sadar karena bisa berteriak ya. Kemudian Tuan B diam, perdarahan di kepala. Nah ini ya, Tuan B-nya diam. Kemudian ada perdarahan dari kepala. Berarti di sini sudah mengalami penurunan kesadaran. Kemudian lihat Tuan C mengeluh nyeri dada. Mengeluh nyeri dada berarti masih bisa berbicara, ya. Artinya pasiennya masih kondisi sadar. Kemudian Nyonya D mengeluh sesak. Nah, bisa mengeluh berarti masih kondisi sadar. Dan yang Tuan E adalah keluhan demam dan muntah-muntah. Ya, jadi saya kasih kata kuncinya. Jadi misal ada soal seperti ini untuk menentukan prioritas mana pasien yang harus kita dahulukan, maka carilah pasien dalam kondisi yang mengalami tidak sadar ya, atau mengalami penurunan kesadaran. Nah, jadi bisa kita simpulkan ya dari kelima pasien ini mana yang kondisinya mengalami penurunan kesadaran, yaitu pasti Tuan B di sini ya. Tuan B kondisinya adalah diam dan ada perdarahan dari kepala. Nah, ini yang harus kita beri pertolongan yang prioritas. Jadi jawabannya adalah yang opsi B ya, karena di sini pasiennya sudah mengalami penurunan kesadaran, GCS-nya menurun. Oke, baik, cukup sekian untuk video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Tetap semangat belajarnya teman-teman, semangat jadi SN, yakin jadi SN di periode tahun ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.